saya, Trisia, akan menemani teman pemilih pada hari ini di podcast KPU Kabupaten Pacitan. Ruang edukasi, informasi, dan sosialisasi pemilu serta pemilihan khususnya di Kabupaten Pacitan. Saat ini kita sudah sampai di episode ke-15. Teman pemilih, kalau mendengar istilah JDIH dan SPIP, mungkin sebagian dari kita akan langsung membayangkan sesuatu yang rumit, penuh aturan, atau bahkan berkaitan dengan administrasi kantor pemerintah. Padahal keduanya punya peran penting untuk mendukung tata kelola KPU yang transparan, tertib, dan akuntabel. Di balik setiap informasi hukum yang mudah diakses, serta setiap proses kerja yang berjalan sesuai dengan aturan, ada peran JDIH dan SPIP yang bekerja di balik layar. Nah, episode kali ini kita akan mengobrol santai mengenai hal tersebut dengan mengangkat tema JDIH dan SPIP membangun tata kelola KPU yang transparan dan akuntabel. Telah hadir bersama kita kali ini operator JDIH dan operator KPU Kabupaten Pacitan, Mas Handika dan Mas Wibi. Halo, selamat datang di podcast KPU. Halo Mbak. Halo Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Mbak hari ini. Nah, biasanya kan kita bertemu di ruang kerja ya Mas, tapi jujur saya sendiri kadang masih penasaran dan ingin belajar lebih jauh soal hal ini. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin saya juga bisa sekalian belajar bersama dengan teman pemilih tentang JDIH dan SPIP bersama dengan Mas Wibi dan juga Mas Handika. Sekarang kita ke Mas Handika dulu ya. Iya Mbak. Kalau mendengar kata hukum atau dokumentasi hukum, kadang langsung terasa serius ya. Iya. Padahal sebenarnya ini penting banget untuk keterbukaan informasi di lingkungan KPU. Mas Handika mungkin bisa dijelaskan secara sederhana sebenarnya apa itu JDIH KPU? Baik, terima kasih sebelumnya Mbak. Jadi JDIH itu singkatan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Kalau di KPU, JDIH ini menjadi wadah untuk mengelola dan menyediakan berbagai dokumen hukum dan produk hukum KPU yang tertata dan mudah diakses oleh masyarakat. Jadi di JDIH ini di dalamnya ada peraturan KPU baik dari tingkat KPU RI, KPU provinsi maupun di daerah sendiri KPU kabupaten seperti KPU Kabupaten Pacitan ini Mbak. Jadi masyarakat maupun internal KPU bisa mencari informasi hukum secara lebih cepat dan mudah melalui JDIH Mbak. Wah, menarik sekali ya Mas ya. Berarti JDIH ini menjadi pusat informasi hukum di KPU ya, sehingga berbagai produk hukum bisa diakses dengan lebih mudah dan cepat. Bisa dibilang JDIH ini seperti perpustakaan digital hukum milik KPU? Ya betul sekali Mbak. Kalau dikatakan seperti perpustakaan digital hukum, ya kalau emang JDIH itu merupakan perpustakaan digital hukum sendiri Mbak, yaitu perpustakaan digital hukum yang dimiliki oleh KPU, baik itu KPU RI, KPU provinsi maupun KPU kabupaten seperti JDIH milik KPU Kabupaten Pacitan ini Mbak. Oh, berarti sekarang akses informasi hukum jadi lebih praktis ya Mas? Nah, Mas Handika, saya sebenarnya penasaran sih, sebenarnya manfaat JDIH itu sendiri apa ya? Kalau manfaat dari JDIH itu banyak sekali Mbak. Mungkin yang pertama yaitu tentu soal keterbukaan informasi. Jadi masyarakat bisa mengetahui dasar hukum ataupun produk-produk hukum terbaru yang dikeluarkan oleh KPU. Kemudian untuk mahasiswa ataupun masyarakat yang ingin melakukan penelitian dokumen hukum terkait kepemiluan itu bisa mengakses melalui JDIH Mbak. Selain itu untuk internal KPU sendiri mungkin ada pegawai KPU yang ingin mencari produk-produk hukum dari KPU sendiri ataupun juknis dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari itu bisa dicari melalui JDIH Mbak. Oh, JDIH ini mendukung transparansi lembaga ya Mas? Ya betul sekali Mbak. Oh gitu, menarik sekali Mas. Kalau semisal nih Mas, ada teman pemilih nih ingin mengakses JDIH, caranya seperti apa ya? Baik, teman pemilih bisa mengakses JDIH KPU Kabupaten Pacitan dengan mudah, yaitu pertama membuka browser atau mesin pencarian, kemudian masuk menggunakan alamat website yaitu jdih.kpu.go.id /Jatim/Pacitan. Kemudian setelah membuka website tersebut, teman pemilih
dapat memilih berbagai menu atau kategori dokumen hukum yang diperlukan. Kemudian di situ teman pemilih masukkan aja dokumen hukum yang akan dicari, kemudian akan muncul dokumen hukum yang diperlukan, Mbak, kurang lebih seperti itu. Oh begitu, nanti dokumen hukumnya seperti apa Mas? Apa aja kira-kira? Kalau dokumen hukum tergantung, Mbak, itu yang dicari apa, tapi kalau di JDIH itu biasanya yang ada itu yaitu keputusan KPU ataupun keputusan dari sekretaris, baik dari tingkat KPU RI, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Wah, berarti JDIH ini bisa diakses dengan mudah ya Mas ya? Iya, Mbak, benar sekali. Nah, di balik akses yang mudah itu pastinya ada peran operator dong Mas ya di belakangnya. Iya, Mbak. Nah, untuk Mas Andika sendiri, peran operator JDIH itu seperti apa? Kalau peran operator JDIH sendiri yaitu memastikan dokumen yang diunggah di JDIH itu lengkap, rapi, dan mudah diakses oleh masyarakat. Mulai dari pengolahan dokumen hukum, kemudian proses penginputan dokumen hukum, kemudian mengecek data pengolahan arsip, dan sampai memastikan informasi yang diupload di JDIH itu merupakan informasi yang sesuai dengan regulasi dan informasi terupdate, Mbak. Oh begitu, berarti selain harus teliti juga harus sabar ya Mas ya? Iya, Mbak, benar sekali. Nah, Mas Andika ini kan CPNS ya? Iya. Terus langsung diberikan kepercayaan untuk menjadi operator JDIH. Ada nggak sih tantangan selama menjadi operator JDIH ini sendiri? Baik, Mbak, kalau tantangan yang saya hadapi selama menjadi operator JDIH yaitu saya harus memastikan bahwa data yang diupdate atau yang diupload di JDIH itu merupakan data sesuai dengan aslinya, kemudian dokumennya lengkap dan dokumennya terupdate, Mbak, kurang lebih seperti itu. Jadi setiap ada produk hukum terbaru saya langsung melakukan upload di JDIH itu, Mbak. Oh begitu. Kalau untuk pengalamannya sendiri gimana nih Mas sebagai CPNS? Kalau pengalaman saya sebagai CPNS, saya juga sangat terbantu dengan adanya JDIH ini, Mbak. Jadi waktu awal-awal saya penempatan di KPU Kabupaten Pacitan ini kan saya masih awam, Mbak, terkait dunia kepemiluan. Saya belajar sedikit-sedikit dari produk-produk hukum KPU dan Juknis melalui JDIH sendiri, Mbak. Wah, keren sekali Mas ya. Berarti untuk menjadi operator sendiri dibutuhkan konsistensi dalam pembaharuan informasi yang penting ya Mas ya? Iya, benar sekali, Mbak. Wah, terima kasih Mas Andika. Saya dan teman pemilih telah belajar banyak mengenai JDIH dari Mas Andika hari ini. Kalau tadi kan kita sudah mengenal apa itu JDIH bersama dengan Mas Andika. Nah, sekarang kita akan bergeser ke Mas Wibi ya untuk lebih mengenal sistem yang membantu tata kelola lembaga supaya lebih tertib dan juga terorganisir. Nah, Mas Wibi, sebenarnya SPP ini sudah pernah dibahas kan ya di episode sebelumnya? Ya, dulu di episode 4 bersama Pak Divisi Hukum dan Pengawasan gitu. Mas Wibi mungkin bisa sedikit meng-highlight sekaligus menjelaskan sebenarnya SPP itu apa sih ke teman pemilih? Baik, Mbak. Jadi SPP itu singkatan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kalau dijelaskan sederhananya, SPP ini adalah sistem yang membantu instansi pemerintah agar pekerjaan berjalan lebih tertib, terukur, dan sesuai dengan aturan. Tujuannya supaya tata kelola pemerintah menjadi lebih baik, efektif, transparan, dan akuntabel. Begitu, Mbak. Berarti SPP ini bukan sekedar administrasi ya, tapi lebih ke bagaimana sebuah lembaga itu bisa berjalan lebih baik dan juga terarah. Ya betul, Mbak. SPP itu sebenarnya membantu kita mengelola resiko dalam pekerjaan. Jadi sebelum timbul resikonya, kita berusaha untuk mengantisipasinya terlebih dahulu. Seperti itu, Mbak. Wah, berarti SPP penting ya Mas untuk mendukung tata kelola lembaga. Kalau di lingkungan KPU sendiri, peran SPIP ini seperti apa ya Mas? Mungkin bisa tolong dijelaskan supaya teman pemilih ini tahu. Oh, baik, jadi di dalam SPIP itu kan ada beberapa kartu kendali, seperti kartu kendali kepegawaian, itu kan isinya rekap absensi, kemudian rekap SKP, kemudian ada kartu kendali tentang keuangan, dana hibah, kemudian pengadaan itu kan ada 3, pengadaan hibah, APBN, pas kita tahapan ada pengadaan logistik, seperti itu, kurang lebih seperti itu, Mbak.
Berarti SPIP juga ikut menjaga supaya seluruh proses kerja di KPU ini lebih tertib dan juga terpantau ya Mas? Ya betul, dan juga SPIP ini kan setiap bulan kita harus melaporkan gitu. Jadi setiap bulan maksimal tanggal 7 itu kita sudah harus mengumpulkan atau mensubmit kartu kendali tersebut ke dalam aplikasi SPIP. Seperti itu Mbak. Oh, berat ya Mas ya sepertinya tugas SPIP ini. Nah, Mas Wibi sendiri nih sebagai operator SPIP kita yang kita andalkan nih, tugas sehari-harinya seperti apa sih? Kok sepertinya tugas operator ini sangat berat? Ya, sebagai operator ya mengumpulkan data dukung dari subak-subak lain. Seperti data dukungnya mungkin ada pengadaan, itu kan dari subak lain, tidak hanya di subak tabung saja. Kemudian keuangan kan dia ada di subak keuangan umum logistik ya. Jadi setiap bulannya kita mengeser link untuk mengumpulkan data dukung dari setiap subbagian. Nah, kemudian dari data dukung itu dikompilasi di subak tabung oleh operator dan akan di-upload ke dalam aplikasi SPIP. Nah, kemudian datanya dari Provinsi Jawa Timur itu kita harus mensubmit setiap tanggal 7 di bulan berikutnya atau setiap tanggal 7 di setiap bulannya, seperti itu Mbak. Nah, berarti kan selain harus tadi juga harus konsisten nih ya Mas ya. Nah, Mas Wibi kan sudah lama nih berkecimpung sebagai operator SPIP. Kalau boleh jujur nih Mas, punya tantangan gak sih selama ini? Atau nggak punya? Kayak ini tuh gampang gitu? Ya pasti ada Mbak. Tantangannya ya tadi salah satunya adalah bagaimana untuk membiasakan tertib administrasi dan konsisten itu sendiri. Karena kan kita juga di deadline harus submit di tanggal 7-nya setiap bulannya, seperti itu. Jadi yaitu tantangannya harus konsisten dan koordinasi dengan subak-subak lain itu harus baik, seperti itu Mbak. Wah, berarti SPIP ini butuh kerjasama dan konsistensi dari seluruh subbagian supaya tata kelola di KPU ini bisa berjalan dengan baik ya Mas? Ya betul sekali Mbak. Wah, terima kasih Mas Wibi, banyak sekali ilmu dan wawasan baru yang bisa saya dapatkan dan juga teman pemilih dapatkan dari penjelasan Mas Wibi hari ini. Nah, teman pemilih, menarik sekali pembahasan kita hari ini. Kalau dilihat-lihat sebenarnya JDIH dan SPIP ini punya peranan yang saling mendukung di lingkungan KPU. Yang satu mendukung keterbukaan informasi dan yang satu membantu tata kelola internal lembaga. Mas Wibi dan Mas Handika, kalau melihat perkembangan sekarang nih, sebenarnya seberapa penting sih peran JDIH dan SPIP di lingkungan KPU itu sendiri? Baik Mbak, kalau dari JDIH tentu sangat penting karena sekarang kan masyarakat semakin membutuhkan ya akses informasi yang cepat dan terbuka dan dapat diakses lebih fleksibel seperti itu Mbak. Jadi dengan adanya JDIH ini membantu memberikan layanan informasi hukum yang transparan dan mudah diakses kepada masyarakat Mbak. Kalau dari sisi SPIP bagaimana Mas? Kalau dari sisi SPIP perannya juga tidak kalah penting Mbak. SPIP membantu memastikan tata kelola internal lembaga berjalan tertib, efektif, dan akuntabel. Jadi kalau diibaratkan, JDIH membantu keterbukaan informasi keluar, sementara SPIP membantu memperkuat sistem kerja di dalam lembaga, yaitu KPU Kabupaten Pacitan, seperti itu. Menarik sekali ya Mas ya. Jadi JDIH dan SPIP ini sama-sama punya peranan penting dalam mendukung tata kelola KPU yang semakin baik dari sisi keterbukaan informasi maupun penguatan sistem kerja di internal KPU itu sendiri. Nah, Mas Andika, kita kan tadi sempat sedikit membahas mengenai akses JDIH melalui website. Kalau platform lain selain website, apakah ada yang digunakan agar teman pemilih ini lebih mudah untuk mendapatkan informasi hukum? Oh iya Mbak, selain melalui website JDIH KPU Kabupaten Pacitan sendiri, KPU Kabupaten Pacitan juga memiliki beberapa sosial media JDIH KPU Kabupaten Pacitan, yaitu ada 3 sosial media Mbak. Yang pertama itu melalui Instagram, yaitu JDIH_Pacitan, kemudian X yaitu @JDIH_KPU Pacitan, kemudian Facebook JDIH KPU Pacitan. Jadi teman pemilih bisa mendapatkan update informasi
hukum, produk hukum terbaru yang dikeluarkan baik itu KPU RI, KPU Provinsi Jawa Timur ataupun KPU Kabupaten Pacitan sendiri melalui sosial media, flyer-flyer yang ada di sosial media JDIH KPU Kabupaten Pacitan, Mbak. Kemudian di situ juga ada konten edukasi terkait kepemiluan dengan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, Mbak. Baik. Nah, kalau untuk Mas Wibi sendiri nih, kan Mas Wibi juga pernah mengelola JDIH. Nah, Mas Wibi ada nggak yang ingin ditambahkan dari jawaban Mas Andika tadi? Selain yang disebutkan Mas Andika tadi, pada media sosial kita juga akan membuat konten baru, yaitu berupa kuis-kuis menarik. Jadi untuk teman pilih jangan lupa untuk follow Instagram atau media sosial kita dan berpartisipasi dengan cara berkomentar di kolom komentar seperti itu. Wah, menarik sekali ya Mas, berarti ini merupakan terobosan terbaru ya dari JDIH KPU. Iya Mbak, betul. Jadi selain mendapatkan informasi hukum dan kepemiluan, teman pemilih juga bisa ikut fun game menarik di sosial media JDIH KPU Kabupaten Pacitan. Jadi untuk teman pemilih, khususnya pelajar, mahasiswa atau masyarakat yang ingin update informasi seputar pemilu dan pemilihan, jangan lupa untuk follow sosial media kita JDIH KPU Kabupaten Pacitan supaya tidak ketinggalan informasi terbaru ya. Teman pemilih, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Dari obrolan kita hari ini saya mencatat beberapa poin penting nih. Dari sini kita jadi lebih memahami bahwa di balik layar pelayanan KPU kepada masyarakat ada banyak sistem dan juga pengelolaan yang harus dijaga supaya lebih transparan, tertib dan juga akuntabel. Mulai dari keterbukaan informasi hukum melalui JDIH sampai penguatan tata kelola melalui SPIP. Sebelum kita akhiri podcast hari ini, seperti pada episode-episode sebelumnya, kami mohon satu pesan singkat dari narasumber yang telah hadir nih di sini untuk teman pemilih. Nah, Mas Wibi atau Mas Andi kan yang mewakili? Baik Mbak, berhubung di sini kan saya lebih junior daripada Mas Wibi. Mas Wibi kan lebih senior dari saya, Mbak. Jadi mungkin bisa Mas Wibi aja, Mbak. Oke, baik. Ya, Mas Wibi dipersilahkan. Apa nih Mbak? Kesimpulan atau untuk pesan-pesan pesan, aja ya, untuk baik. teman pemilih. Baik, untuk teman pemilih jangan ragu untuk memanfaatkan layanan informasi yang tersedia di KPU. Buat teman-teman yang mau mengakses produk hukum KPU, jangan lupa untuk follow akun media sosial JDIH KPU Kabupaten Pacitan, karena informasi yang terbuka akan membantu masyarakat lebih memahami proses demokrasi. Dan kami juga berharap masyarakat terus ikut mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dengan aktif mencari informasi dari sumber resmi dan ikut menjaga kepercayaan terhadap proses demokrasi. Ya, terima kasih untuk semua narasumber yang luar biasa yang telah hadir hari ini, Mas Wibi dan juga Mas Andika yang sudah berbagi cerita dan juga informasi. Ya, sama-sama Mbak. Ya, sama-sama Mbak. Dan untuk teman pemilih, jangan lupa untuk terus mengikuti informasi resmi dari kami melalui berbagai kanal KPU Kabupaten Pacitan seperti di YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga X. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya, Trisia, bersama Mas Wibi dan juga Mas Handika pamit undur diri. Bisa KPU, salam KPU melayani dulu.